Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih berjumpa kembali di channel ini. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Hari ini, kita akan membahas sebuah janji suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya bagi para wanita yang taat menjalankan amalan-amalan tertentu. Janji yang begitu indah, yang akan membawa kita pada kebahagiaan abadi di surga. Janji ini adalah manifestasi dari rahmat dan kasih sayangnya yang tak terbatas, yang menjanjikan pahala yang besar bagi mereka yang dengan setia mengikuti ajarannya. Para wanita yang dengan sabar dan istiqomah menjalankan amalan-amalan seperti sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatan diri, dan taat kepada suami, akan mendapatkan balasan yang tidak terhingga. Sebuah anugerah yang menunjukkan betapa tingginya kedudukan wanita yang taat dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan di surga yang dijanjikan itu adalah kehidupan yang sempurna, bebas dari segala kesulitan, kesedihan, dan keterbatasan yang ada di dunia. Kebahagiaan abadi di surga adalah tujuan akhir yang diidamkan oleh setiap muslim, dan janji Allah adalah kebenaran yang pasti terjadi bagi mereka yang beriman dan bertakwa, terutama para wanita, untuk terus berusaha dengan sungguh-sungguh dalam menjalankan amalan-amalan tersebut. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam Islam, sholat 5 waktu bukan sekadar rutinitas, melainkan sebuah penghormatan, pengakuan, dan pengabdian kepada pencipta alam semesta. Dan bagi seorang wanita, ada 4 amalan yang jika dijaga dengan baik, Allah berjanji akan memberikan kebebasan untuk memasuki surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Keempat amalan tersebut, yaitu, yang pertama, menjaga kehormatan diri. Seorang wanita diharapkan untuk menjaga dirinya, baik dalam perilaku maupun penampilannya, sesuai dengan tuntunan Islam yang menjunjung tinggi nilai kesopanan dan kehormatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah An-Nur ayat 33, yang artinya, dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada mereka sesudah mereka dipaksa itu. Ayat ini menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan kesucian diri, serta melarang pemaksaan terhadap wanita untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kesucian tersebut. Menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai martabat dan kehormatan wanita, dan mengajarkan umatnya untuk selalu menjaga kesucian baik dalam perilaku maupun penampilan. Yang kedua, taat kepada suami. Ketaatan kepada suami di sini bukan berarti tanpa batas, melainkan ketaatan dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak mengurangi hak-hak sebagai seorang wanita. Islam mengajarkan keseimbangan dalam hubungan suami istri, di mana ketaatan dan hak-hak harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Perempuan-perempuan sholehah adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah menjaga mereka. Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 34. Saudaraku yang berbahagia, bahwa seorang wanita yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, sebagai bentuk kepercayaan yang Allah berikan kepada mereka. Ketaatan ini mencakup aspek-aspek kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam, termasuk dalam berinteraksi dan bersikap kepada suami. Ketaatan kepada suami harus didasarkan pada kebaikan, dan tidak boleh melanggar batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah. Seorang wanita diharapkan untuk taat kepada suaminya, selama tidak diminta untuk melakukan sesuatu yang haram, atau yang dapat merugikan dirinya. Dalam hubungan suami istri, komunikasi, pengertian, dan rasa saling menghormati adalah kunci untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Selanjutnya yang ketiga, menjaga sholat 5 waktu. Peliharalah semua sholat, fardu, dan sholat wusta. Berdirilah karena Allah dalam sholat dengan khusyuk. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 238. Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 103. Hadirin yang berbahagia, sholat harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan kehusyukan, mengingat bahwa ini adalah dialog langsung antara hamba dan penciptanya. Pentingnya menjaga sholat dengan kehusyukan dan kesadaran penuh sebagai bentuk penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat 5 waktu menjadi sarana bagi umat Islam untuk selalu terhubung dengan pencipta, mengingatnya dalam setiap kondisi, dan memohon petunjuk serta perlindungannya. Selanjutnya yang terakhir, berpuasa di bulan Ramadan. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah
ayat 183-185. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, dan, yaitu, beberapa hari tertentu. Maka, siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu, memberi makan seorang miskin. Siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, itu lebih baik baginya dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan musafir pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Sahabat yang dimuliakan Allah, ayat-ayat ini menekankan pentingnya berpuasa di bulan Ramadan sebagai sarana untuk meningkatkan ketakwaan, dan juga memberikan keringanan bagi mereka yang tidak mampu berpuasa karena alasan yang sah. Puasa juga merupakan waktu untuk membersihkan jiwa dan meningkatkan kepedulian sosial melalui zakat fitrah dan amalan-amalan lainnya. Hadirin yang berbahagia, ini bukanlah sekadar janji, melainkan sebuah kepastian yang Allah berikan bagi hambanya yang setia. Marilah kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjaga amalan-amalan ini, agar kita dapat meraih janji Allah tersebut. Kepastian ini mengajak kita untuk selalu berada dalam koridor yang telah ditetapkannya, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Dalam menjaga amalan-amalan ini, kita diajak untuk tidak hanya fokus pada ritual semata, tetapi juga pada esensi dan makna yang terkandung di dalamnya. Setiap amalan harus dilandasi dengan niat yang tulus dan dilakukan dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diajak untuk senantiasa memperbaharui niat, memperbaiki diri, dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Kita juga diajak untuk saling mengingatkan dan membantu sesama dalam kebaikan. Kita harus saling mendukung dan memotivasi agar dapat bersama-sama mencapai tujuan mulia ini. Kita harus menjadi contoh yang baik dalam masyarakat, menunjukkan keindahan Islam melalui perilaku dan amalan kita sehari-hari. Sholat 5 waktu adalah kunci yang membuka pintu-pintu kebaikan, dan bagi wanita yang taat, ini adalah jalan yang mengantarkan kepada surga. Janganlah kita sia-siakan waktu yang telah Allah berikan untuk mendekatkan diri kepadanya melalui sholat. Setiap detik yang kita lalui adalah kesempatan berharga untuk memperkuat hubungan kita dengan Sang Pencipta, untuk menumbuhkan keimanan dan ketakwaan dalam hati. Melalui sholat, kita diajak untuk merenung dan mengintrospeksi diri, untuk selalu mengingat bahwa kehidupan di dunia ini sementara, dan bahwa kita memiliki tujuan yang lebih tinggi. Sholat adalah saat di mana kita dapat menyerahkan segala kekhawatiran dan beban kepada Allah, mencari ketenangan dan kekuatan dalam sujud dan ruku. Bagi wanita yang taat, sholat menjadi sarana untuk menunjukkan pengabdian mereka tidak hanya sebagai ibadah tetapi juga sebagai perwujudan dari peran mereka dalam keluarga dan masyarakat. Dengan menjaga sholat, mereka menjadi teladan bagi generasi yang akan datang, mengajarkan nilai-nilai kesabaran, ketekunan, dan kebaikan. Marilah kita memanfaatkan setiap kesempatan untuk sholat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, memohon kepada Allah agar kita diberikan kekuatan untuk menjalankan amalan ini dengan konsisten. Semoga dengan menjaga sholat 5 waktu, kita dapat membuka lebih banyak pintu kebaikan dan akhirnya meraih kebahagiaan abadi di surga yang telah dijanjikan. Sahabat yang dimuliakan Allah, izinkanlah saya mengucapkan doa untuk menutup tausiah kita hari ini. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk senantiasa menjaga sholat 5 waktu. Berikanlah kami hidayah untuk selalu berada di jalan-Mu yang lurus, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang Engkau janjikan surga-Mu. Kami memohon agar Engkau selalu membimbing kami dalam setiap langkah, menjauhkan kami dari segala godaan dan kesesatan yang dapat menggoyahkan iman dan amal kami. Kami berdoa agar setiap rakaat sholat yang kami lakukan menjadi saksi atas keimanan kami, menjadi cahaya yang menerangi jalan kami menuju kepadamu. Jadikanlah sholat kami sebagai penyejuk hati, sebagai pengingat akan kebesaran dan kasih sayang. Semoga dengan menjaga sholat 5 waktu, kami dapat menguatkan tali silaturahmi antara kami denganmu dan antara kami dengan sesama. Kami berharap agar keistiqomahan kami dalam menjalankan sholat 5 waktu menjadi bukti cinta kami kepadamu, menjadi amalan yang mendekatkan kami pada rahmat dan surgamu yang abadi. Amin ya Robbal Alamin. Semoga tausiah kali ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjaga sholat 5 waktu dan amalan-amalan lainnya. Terima kasih atas perhatian saudara-saudariku sekalian. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.